teman-teman, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delviananda Harahap dengan NIM 42131111015 dari kelas PSPM 21C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pada program linier yang diampu oleh Ibu Erlinawati Simanjunta, SPD MSI. Nah, adapun yang akan saya bahas adalah membuat pemodelan masalah tentang mengoptimumkan fungsi tujuan dari suatu soal. Nah, optimum itu kan berarti ada maksimum, minimum. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bagian minimum. Kemudian nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mengimplementasikan persoalan tersebut ke dalam suatu media, yaitu autograph. Simak terus video saya ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mempunyai suatu soal, yaitu seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Ia merencanakan akan menanami padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Untuk menanam padi per hektarnya diperlukan biaya Rp400.000. Sedangkan untuk menanam jagung per hektarnya diperlukan biaya Rp200.000. Agar biaya tanam minimum, tentukan berapa banyak masing-masing padi dan jagung yang harus ditanam. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mencari beberapa langkah. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam terjemahan persoalan atau yang dikatakan dengan pemodelan. Nah, di sini kita misalkan X itu adalah padi dan variabel Y itu adalah jagung. Maka dapat kita buat fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan, oh ya teman-teman, ingat ya, Z itu melambangkan fungsi tujuan. Jadi kita buat Z sama dengan 400.000 X ditambah 200.000 Y. Jangan lupa kita buat keterangannya adalah meminimumkan. Kenapa kita buat meminimumkan? Karena kita mau mencari biaya minimum. Kemudian di sini kita buat pembatasnya yaitu X tambah Y besar sama dengan 10. Kenapa kita buat di sini X tambah Y besar sama dengan 10? Karena pada soal tersebut diketahui bahwasannya petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini dilambangkan dengan besar sama dengan karena tidak kurang dari 10 hektar. Jadi kita buat pertidaksamaannya adalah besar sama dengan. Nah, kemudian kita masuk ke syarat variabel yaitu X besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6. Kenapa seperti ini? Itu menanam padi dengan tanah seluas 2 sampai dengan 6 hektar. Kemudian syarat variabel yang kedua yaitu Y besar sama dengan 4, kecil sama dengan 6. Kenapa seperti ini? Karena Y merupakan jagung, itu ditanam dengan luas tanah 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Jadi kita buat syarat variabelnya untuk jagung yaitu Y besar sama dengan 4, kecil sama dengan 6. Masuk ke langkah yang kedua yaitu kita menentukan fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu sama dengan fungsi tujuan ya. Tadi kan kita buat fungsi tujuannya itu adalah 400.000 X ditambah 200.000 Y. Maka kita buat Fx, Y sama dengan 400.000 X tambah 200.000 Y. Nah, mula-mula kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu X tambah Y besar sama dengan 10. Sehingga kita buat ke dalam suatu tabel yaitu untuk mencari penyelesaiannya dengan titik uji 0,0. Nah, di sini kita buat X tambah Y besar sama dengan 10. Di sini kita buat X tambah Y sama dengan 10. Kita buat di sini X misalkan 0, maka Y-nya itu dapat 10. Kita buat titiknya itu yaitu 0,10 karena X 0, Y 10. Kemudian kita misalkan Y itu sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 10, maka titiknya adalah 10,0. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua yaitu yang merupakan syarat variabel ya, X besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6. Di sini merupakan
syarat variabel yang merupakan interval, jadi kita tidak akan menggunakan titik uji 0,0. Nah, kemudian kita masuk yang pertidaksamaan ketiga, yaitu y besar sama dengan 4, kecil 6, kecil sama dengan 6. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita melakukan titik uji. Nah, dalam hal ini kita menggunakan titik ujinya itu 0,0 ke pertidaksamaan x tambah y besar sama dengan 10. Nah, di sini kan x, y-nya itu 0,0 kita gunakan kan. Jadi kita substitusikan mendapatkan hasil 0 besar sama dengan 10. Hal ini merupakan pernyataan yang salah gitu kan. Jadi kita buat menjauhi koordinat 0,0 karena 0 besar sama dengan 10 itu salah. Nah, selanjutnya untuk yang syarat variabel tadi itu x besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6. Maka kita arsir antara 2 dan 6 pada sumbu x. Kemudian syarat variabel yang kedua tadi pertidaksamaannya itu adalah y besar sama dengan 4, kecil sama dengan 6. Maka kita arsir antara 4 dan 6 pada sumbu y. Selanjutnya kita dapat melihat suatu grafik, yaitu di sini tadi adalah perpotongan antara pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, dan pertidaksamaan yang ketiga. Sehingga kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya itu di titik A, B, C. Nah, ini kenapa gambarnya seperti ini? Karena dari yang syarat variabel yang pertama, yaitu x besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6. Maka kita arsir di antara 2 dan 6 pada sumbu x. Nah, seperti ini, inilah yang diarsir, teman-teman. Kemudian untuk yang syarat variabel yang kedua, tadi itu y besar sama dengan 4, kecil sama dengan 6. Jadi antara 4 dan 6 kita arsir pada sumbu y. Nah, untuk yang x tambah y besar sama dengan 10, inilah garisnya. Sehingga akan memunculkan suatu titik perpotongan, yaitu A, B, C. Dan ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk langkah yang keempat, yaitu menentukan koordinat pada titik A, B, C. Nah, seperti yang saya jelaskan pada grafik tadi, titik A itu merupakan kan perpotongan antara x sama dengan 6 dan y sama dengan 6. Kita lihat ya. Titik A, perpotongan antara x sama dengan 6 dan y sama dengan 6. Betul ya, teman-teman? Nah, lalu di sini berdasarkan grafik, koordinatnya adalah 6,6 karena x, y. Nah, kemudian kita masuk yang titik yang B. Titik B itu merupakan perpotongan antara pertidaksamaan yang pertama dengan y sama dengan 4. Kita lihat pertidaksamaan yang pertama dengan y sama dengan 4. Titik B di sini kita lihat perpotongan antara pertidaksamaan yang pertama, yaitu x tambah y besar sama dengan 10 dengan y sama dengan 4. Ya, betul ya teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan, yaitu kita substitusikan y sama dengan 4 ke x tambah y sama dengan 10. Nah, sehingga didapat bahwasannya x ditambah 4 sama dengan 10. Maka x sama dengan 6. Maka koordinatnya adalah 6,4. X, y 6,4. Kemudian kita masuk ke titik C, yaitu perpotongan antara pertidaksamaan pertama dengan y sama dengan 6. Kita lihat pertidaksamaan yang C ya, pertidaksamaan yang pertama dengan y sama dengan 6. Betul ya teman-teman? Nah, maka kita substitusikan juga y sama dengan 6 ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu x tambah y besar sama dengan 10. X tambah 6 sama dengan 10, X sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 4,6. Kemudian kita masuk langkah yang kelima, yaitu kita substitusikan koordinat-koordinat pada titik A, B, C ke fungsi objektif. Yaitu kan fungsi objektifnya kita ketahui 400.000 X ditambah 200.000 Y. Maka kita masukkan setiap koordinat pada titik A, B, C ke fungsi objektif tersebut. Untuk titik A, yaitu 6,6. X, Y 6,6. Maka kita masukkan, kita substitusikan ke variabel X dan Y. Sehingga 400.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 6 sama dengan 2.400.000 ditambah 1.200.000. Sehingga hasilnya adalah 3.600.000. Kemudian untuk titik B, yaitu 6,4, kita substitusikan ke dalam variabel X dan Y, yaitu 400.000 dikali 6 ditambah dengan 200.000 dikali 4.
Sehingga hasilnya 2.400.000 ditambah 800.000, maka 3.200.000 hasilnya. Kemudian untuk koordinat pada titik C, yaitu 4,6, kita substitusikan ke dalam variabel X dan Y. Sehingga 400.000 dikali 4 ditambah 200.000 dikali 6. Maka 1.600.000 ditambah 1.200.000. Sehingga hasilnya adalah 2.800.000. Nah, pada soal ditanya biaya minimum yang bisa diperoleh adalah 2.800.000 dengan perolehan padi sebanyak 4 hektar dan jagung sebanyak 6 hektar. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana mengimplementasikan persoalan tersebut dalam mencari suatu daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan media Autograph. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi Autograph versi 5. Langsung saja kita buka. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih Start to the Graph page. Kita buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita bisa mengcopy soal, pilih kolom text box, kita klik, kemudian kita pastikan aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini memudahkan kita untuk mengimplementasikan persoalan tersebut ke dalam media Autograph. Nah, selanjutnya dulu kolom enter equation. Nah, lalu kita masukkan X ditambah Y besar sama dengan 10. Lalu kita klik OK. Adalah garis X tambah Y besar sama dengan 10. Nah, kemudian kita masukkan syarat variabelnya. Yang pertama yaitu X besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6. Maka lakukan hal yang sama, yaitu kita klik kolom equation. Lalu kita masukkan X besar sama dengan 2. Ini kita masukkan X besar sama dengan 2 dulu, baru nanti kita masukkan X kecil sama dengan 6. Nah, dapat dilihat bahwasannya ini adalah garis yang menunjukkan X besar sama dengan 2. Lalu kita masukkan X kecil sama dengan 6 dengan cara yang sama, pilih kolom enter equation. Kemudian kita masukkan X kecil sama dengan 6. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah garis X kecil sama dengan 6. Tuh. Kemudian kita masukkan syarat variabel yang kedua, yaitu Y besar sama dengan 4, kecil sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kita pilih kolom enter equation, kita masukkan Y besar sama dengan 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan yang Y kecil sama dengan 6. Kita ketik Y kecil sama dengan 6. Kita klik OK. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwasannya di sini terdapat suatu daerah himpunan penyelesaian, yaitu di titik 6,6, lalu di titik 6,4, lalu di titik 4,6. Nah, itu kita klik kolom yang enter koordinat, lalu kita masukkan 6,6. X-nya 6, Y-nya 6. Apakah betul berada di titik A? Ya kan, betul. Nah, ini kita namai tadi pada pembahasan yaitu titik A. Bisa kita namai titik A. Nah, kemudian untuk titik selanjutnya yaitu kita ketahui pada pembahasan tadi yaitu 6,4. Apakah betul? Kita langsung cek dengan cara memasukkan koordinatnya. X-nya 6, Y-nya 4. Nah, betul ya teman-teman, titik B itu 6,4. Kita namai
dengan titik B. Nah, selanjutnya yaitu titik C. Tadi kan pada pembahasan kita buat titik C itu adalah 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, betul ya teman-teman. Langsung saja kita namai dengan titik C. Dapat kita buktikan bahwasannya mengimplementasikan persoalan tersebut untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dengan autograd dapat dilakukan, yaitu dengan kita buat aja dulu di sini, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya. Maka dapat kita lihat bahwasannya dengan menggunakan media autograph bisa kita lihat cara pengimplementasian dalam mencari suatu daerah himpunan pada persoalan tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan setiap koordinat A, B, C ke dalam suatu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah 400.000 X ditambah 200.000 Y. Maka demikianlah video presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan sangat mudah. Sekian video saya, teman-teman.